Halo, selamat malam, Dur. Nih, kemarin ada yang minta direviewkan PCB dari CKM. Ini ya. PCB-nya CKM SMPS FB PVC. Ini ya. Yang sudah lama saya rakit. Itu ternyata banyak kesusahan, apalagi untuk pemula ya. Ini PCB-nya sebenarnya udah bagus, cuman ada beberapa nilai komponen saja yang perlu di set. Itu ya. Ini langkah-langkah yang pertama yang harus kita siapkan untuk membuat SMPS ini, yaitu harus punya PCB-nya dulu ya. Itu kalau teman-teman semua pengen merakit nggak punya PCB, bingung nantinya. Itu yang sudah membeli PCB terus dirakit ternyata masih banyak kegagalan ataupun belum maksimal ya. Itu harus dicek satu demi satu bagiannya. Itu akan saya ulas dulu nih, mulai dari sini. Akan saya ulas dulu mulai dari PVC-nya. Ini untuk komponen PVC-nya. Itu ya, bisa dilihat. Ini induksi saya untuk core-nya ini. Saya memakai induksi sebesar 400 ohm atau 0,40 mikrohenry. Ini untuk core PVC-nya. Ini saya memakai, ini kelihatan nggak ini lur? Ini IC FA5502 untuk bagian PVC-nya. Ini saya nggak merubah nilai komponen di sini ya. Ini kemarin ada yang tanya untuk mengatur tegangan yang primer sini, tegangan primernya kalau belum memakai PVC 300 volt. Nah, setelah dikasih PVC itu tegangan akan naik. Dan untuk mengatur besar kecilnya tegangan yang kita inginkan, misal kalau masih bawaan PCB itu sekitar 380 volt. Itu kalau mau dinaikkan lagi atau diturunkan, itu untuk teman-teman bisa mengatur, mengganti ini ya, resistor yang ini. Cukup mengganti nilai ukuran saja. Tuh, cukup mengganti nilai resistor yang di pojok sini. Itu kalau dinaikkan itu tegangan akan naik, dan sebaliknya kalau nilai dikecilkan itu akan semakin kecil ya. Terus untuk nilai R sense-nya yang ini ya,
Itu kalau bawaan PCB itu nilainya 0,1 ohm ya. Ini kurang kecil lur. Ini setelah saya rakit, saya coba, ternyata ngedropnya terlalu parah untuk primernya. Ini saya menggantinya dengan nilai resistor 0,01 ohm kali 3. Itu untuk bagian sini. Terus mana lagi ya lur ya, bentar. Ini kapasitor ini tidak saya pasang karena nggak ada ya, lagi kosong. Saya memakai FET 47N60 untuk PVC nya. Ini maksimal PVC nya mentok di 4 kVA atau 4000 watt. Ini kalau lebih dari itu FET nya nggak bisa tahan lama ya. Ini kata teman-teman untuk continuous kisaran di 3000 watt ini masih mampu, tapi kalau 4000 watt itu sudah peak. Itu kalau pingin yang 4000 watt harus didouble ini ya, kalau satu nggak bisa. Terus untuk nilai resistor yang bawaan PCB yang ini kalau nggak salah ya, yang ini memakai 100 ohm, itu belum bisa mengoreksi tegangan primer apabila terjadi drop. Itu untuk teman-teman bisa menggantinya ukuran 1 kilo ohm atau 1,5 kilo ohm untuk R ini, R rated ini katanya ya. Itu bisa dilihat. Terus untuk bagian SMPS utamanya, ini yang saya ganti itu sini, RDT atau RDATIM. Ini kalau masih bawaan itu ukurannya 220 ohm. Itu saya ganti dengan nilai 470 ohm ini ya. Itu kenapa saya masih suka sama nilai ini, karena dulu sebelum ada osikoloskop nggak bisa melihat sinyal, itu sinyalnya terlalu mepet itu ya, sinyalnya terlalu kotak, terlalu bagus. Begitu SMPS ini outputnya short, itu sebelum OCP nyala itu keduluan FET-nya tewas itu ya. Biasa dulu seperti itu sebelum saya mengganti nilai R yang ini. Begitu, dan setelah saya mengganti nilai R tersebut, kita bisa cek langkah-langkahnya seperti ini lur. Untuk pengecekan SMPS itu sebelum dicek pakai PSU utama, itu alangkah lebih baiknya kita mengecek pakai suplai luar ya. Ini seperti ini. Ini saya memakai adaptor luar. Ini saya belum memakai suplai dari sini, dari trafo ini. Saya memakai dari luar. Itu memakai sampai trafo. Ya. Ini akan saya coba nyalakan.
Nah, itu bisa dilihat sangat halus untuk setarnya. Ini karena IC SG3525 itu sudah include dengan soft start di PWM nya. Ini ya, bisa kita lihat. Kita coba nyalakan lagi. Sangat halus. Itu ya. Itu kalau saya itu sukanya yang melebar gini lur. Seperti ini. Nah, itu sinyalnya nggak terlalu mepet sini ya. Kalau dulu sinyal terlalu mepet. Itu kalau kena beban berat sebelum OCP menyala, itu keduluan sinyal sini cross ya. Fed belum panas, keduluan fed mati, dikarenakan menurut analisa saya karena terjadi cross atau sinyal tubrukan. Itu untuk fed seperti itu lur. Belum panas keduluan mati dulu. Itu setelah saya mengganti nilai RDT ke 470 ohm, itu sinyal akan melebar. Ini ya, jadi kalau kena beban berat ini tidak terjadi cross dan lebih aman lah kalau menurut saya. Begitu, bisa kita lihat lagi untuk soft startnya. Sangat halus ya, bisa dilihat. Tuh seperti itu. Saya menggantinya nilai R470 ini agar sinyal kotaknya melebar. Terus apalagi ya yang mau dibuka ini rahasianya. Oh ya, untuk lilitan primernya ini saya memakai 25 lilit untuk primernya. Itu induksinya sekitar 3,8 mikrohenry atau 3500 sekitar segitu ya, karena beda Farad biasanya nilainya akan beda-beda juga sih, tergantung bahan. Dan kita lihat berapa duty circle-nya dengan saya mengganti nilai R tersebut. Ini untuk frekuensinya bisa kita lihat. Frekuensinya kita colok di sini. Ini kalau nggak punya osikoloskop bisa memakai tester yang model ini. Kita tancapkan di kaki gate atau kaki input FET. Nah, di situ frekuensinya 65 kHz. Itu ya. Itu untuk duty circle-nya sebesar berapa ini? 38%. Ini posisi standby, belum ada beban. Itu kalau saya untuk cek poinnya seperti itu. Jangan langsung memakai suplai utama ya, karena kalau langsung memakai suplai utama sebelum ini semuanya beres, itu nantinya kalau ada kesalahan finalnya bisa langsung door ya. Itu harus dicek satu persatu. Dan untuk FPT nya sendiri ini sudah bisa aktif ya, walaupun pakai suplai luar
itu bisa dicek. Itu untuk detik circle-nya sebesar 47%. Itu untuk FBT-nya. Sedangkan kalau PVC-nya ini nggak bisa dicek. Ini harus on semua, baru bisa mengaktifkan FET ini untuk dicek. Dan untuk mengecek apakah OCP itu aktif atau tidak, itu saya juga memakai begini triknya. Kita hidupkan normal ya. Ini atau bisa dicek kalau nggak ada osikoloskop. Itu begini. Kalau untuk melihat softstarnya aktif atau tidak, softstar PWM itu bisa melihat di ampere meter. Sini ya, skala ampere. Pertama kita hidupkan akan naik dengan perlahan-lahan. Itu menunjukkan softstarnya aktif. Itu ya. Kita coba ulangi lagi. Nah, mantap. Itu karena softstarnya ini untuk elko yang ini. Untuk elko yang ini saya memakai 47 ohm. Itu kalau memakai 100 ohm menurut saya terlalu lama naiknya ya. Itu saya memakai 47 ohm. Dan untuk mengecek apakah OCP nyala atau tidak, ini untuk trimpot ini untuk mengatur kepekaan dari OCP tersebut apabila terjadi short output sini atau kelebihan beban. Itu untuk pengeceknya saya begini lur. Ini IC resistor ini untuk mengatur sini juga. Itu bisa dicek apakah aktif atau tidak. Nah, kita sentuh bagian yang sini. Kita sentuh saja. Kalau ini nyala berarti OCP aktif. Apabila terjadi short, itu ini harus aktif. Kalau tidak aktif, salah satu FET ini pasti akan tewas. Satu pasang ya maksudnya. Ini saya memakai IC yang murahan, yang 5.000-an lur ini. Ini bisa dipakai. Tuh, kalau PWM off itu ampere meternya akan turun. Tuh, maksudnya ampere meter yang ini. Tuh ya. Itu harus di off-kan dulu. Baru dinyalakan lagi. Nah, perlahan-lahan naik. Itu kalau OCP nyala, SMS harus dimatikan dulu. Dan kita coba tes lagi. Ini ya, disentuh yang bagian sini. Itu dipastikan kalau terjadi beban berat atau short, ini PVC akan on. OCP maksudnya, OCP akan on. Terus apalagi nih yang perlu dibahas, ini kayaknya sudah semua ya. Ini kayaknya sudah semua. Ini nanti saya lihatkan hasil loadnya. Ini mentok di 4200 watt. Dan setelah saya coba beberapa detik, itu yang tewas ini. Nggak perlu khawatir, cuma tinggal dicabut saja dan diganti dengan yang baru. Ini sudah bisa on lagi gitu ya. Ataupun bisa di set, misalnya trimpot ini untuk mengaktifkan OCP bisa di set di 3,5 atau 3,6 saja.
biar kalau terjadi overload itu PVC ini akan selalu aman ya. Kalau nggak pingin final PVC mati, itu di set saja ini untuk trim potnya di 3,5 atau 3,6 watt. Itu pasti akan sama-sama aman. Tapi biasanya untuk kepuasan tersendiri kalau baru rakit pinginnya setinggi-tingginya, yang berakibat ini tewas dulu ya sebelum SMPS utama. Kalau final SMPS utama, yang penting sedulur semua mengikuti arahan dari saya, itu dengan mengganti nilai R ini pasti akan lebih bandel ya. Walau kena beban berat itu nggak langsung short. Itu untuk ferrit ini biasanya agak sedikit panas, harus dikasih angin, harus kasih kipas ya. Kalau tanpa kipas ini pasti akan panas karena ini sudah terlalu tinggi itu ya, untuk wattnya mencapai 4 kVA. Kalau kita pingin agak sedikit dingin, bisa kita perbanyak nilai lilitan yang primer, tapi dampaknya wattnya akan turun. Biasanya seperti itu lur. Tetap ada sisi positif dan ada sisi negatifnya, nggak bisa sempurna ya. Begitu nanti akan saya sambung sama video yang hasil load kemarin, itu mentok di 4200 watt peak ya. Itu untuk PVC nya. Oke lur, mudah-mudahan bisa membantu. Itu jangan lupa bantu saya juga, itu untuk menekan tombol subscribe ya, biar saya tambah semangat untuk membuat video-video yang lain.